Salam saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini masuk episode 982. Saya didampingi oleh Pak Pendeta Dr. Edi. Pak Edi, yuk kita berselancar di Abam di episode 982. Oke. Ini Dari NN. Usia 53 tahun, status menikah, memiliki 1 anak, tinggal di Jakarta. Ini pria atau wanita kita nggak tahu ya. Tapi di pembahasan kita bisa tahu. Terus. Salam Pak Erastus dan tim Abam. Saya baru dengarkan Abam 974. Wow, 974. Baru dong ya. Terus. Baru Pak. Di mana Bapak menjawab seorang penanya pria, perihal dia yang sudah hidup kudus tapi tetap masih sulit. Kemudian Bapak menjawab, itu tindakan preventif Tuhan karena potensi dosa belum betul-betul mati dalam dirinya. Hal serupa juga sedang saya alami, Pak. Saat pacaran dengan istri, kami menjaga kekudusan. Berarti dia pria, Pak. Kemudian dalam beberapa belas tahun kami menikah, kami juga menjaga kekudusan pernikahan. Apalagi sejak kami memulai mendengar khotbah-khotbah Bapak, kami makin paham dan concern dengan hal kekudusan. Tapi seperti Bapak suka bilang, kulit kita ini kulit pria dan sensitif terhadap wanita. Saya masih suka terbesit sesuatu jika melihat wanita. Tapi saya cepat-cepat katakan dalam hati, saya harus hidup kudus, tak bercacat, tak bercela. Terus. Untuk menjaga keluarga saya. Amin. Menjaga dan melindungi istri serta anak yang saya cintai. Amin. Karena saya bertanggung jawab membawa mereka ke langit baru, bumi baru. Bukan merusak mereka dengan kebodohan atau kenikmatan sesaat. Wah, luar biasa. Dan hal ini tiap kali spontan saya lakukan jika pikiran mulai tergoda saat melihat wanita. Amin. Terus. Apakah ini berarti potensi dosa saya belum mati ya Pak? Belum. Umurnya berapa ini? Belum. Belum bro. Belum. Oke, terus. Dan saya juga belum alami terobosan seperti penanya di Abam 974 tersebut. Walau sudah berusaha hidup kudus. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Umur saya sekarang 65 ya? Umurnya 53. Kalau saya 65. 65. Waktu 53 saya masih merasakan getaran itu. Tapi sekarang setelah kepepet, dihajar Tuhan dengan banyak masalah, bisa. Ya jauh lebih baik lah, sempurna aja kita nggak berani bilang, tapi udah takut luar biasa ya, untuk bikin dosa jauh. Ya. Kamu jalani terus, Pak, Bro. Kita sama-sama berjuang ya. Bisa hidup suci, tak bercacat, tak bercela itu bisa. Amin. Selamat berjuang. Tuhan berkati. Terus. Seorang wanita umur 60 tahun, status menikah, memiliki 2 anak. Salam Bapak Pendeta Erastus beserta tim Abam. Tahun 1998 saya beribadah di salah satu gereja. Tiberias itu. Iya Pak. Waktu saya khotbah di situ ya. Oh iya, waktu Bapak di sana Pak. Jadi saya sudah sering mendengar khotbah Bapak. Iya. Tapi Pak Eras yang dulu beda dengan yang sekarang. Oh gitu ya, Pak Edi juga. Iya Pak. Sekarang saya ibadah di gereja dekat rumah saya, di rumah saja, tapi saya suka mendengarkan khotbah-khotbah Bapak. Pak Eras, saya mau menyaksikan pertolongan Tuhan di akhir Juli 2023. Saya didiagnosa ada tumor mediastinum, tumor yang ada di rongga paru. Saya shock, bingung dan saya bertanya kepada Tuhan, kenapa saya bisa sakit seperti ini? Saya ingin tahu apa maksud dan kehendak Tuhan. Ketika dengar khotbah Pak Eras di YouTube, saya dengar lagu yang sairnya, di matamu aku istimewa, karena bagiku kau segalanya. Saya benar-benar Berbesmili. berlinang air mata, Pak, karena Tuhan memandang saya sebagai orang yang istimewa. Akhirnya tanggal 8 November 2023, saya dioperasi dan seluruh tumor yang sebesar 10 cm dapat diangkat. Saat ini saya sedang pemulihan pasca operasi. Pak Eras, saya minta dukungan doanya. Karena ditemukan lagi tumor di selaput jantung saya ukuran 2 cm dan harus dilakukan bedah vas. Pembedahan dengan menggunakan teropong, saya merasa bingung Pak. Dan takut kalau harus operasi lagi. Saya mohon dukungan doanya ya Pak. Kiranya Bapak Elohim Yahweh menjamah saya agar tumornya bisa mengecil atau hilang tanpa proses bedah lagi. Saat ini yang saya lakukan hanya mengatur pola makan dan mencari kehendak Tuhan. Mohon doa dan saran dari Pak Eras ya. Terima kasih Pak Eras dan tim Abam. Kiranya Bapak Elohim Yahweh senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada Pak Erastus. God bless you. Ini yang sebenarnya menjadi beban kita. Ya. Kita tidak menekankan mujizat, tetapi mujizat memang dibutuhkan. Amin. Kebetulan ibu ini mampu operasi. Berapa banyak jemaat yang tidak mampu operasi? Ya, Bu. Oke deh. Kita doa dalam nama Yesus Kristus. Bapa di surga, saya minta untuk ibu ini agar dia tidak mengalami sakit. Agar apa yang didiagnosis dokter, ya,
adanya tumor sebesar 10 cm, vas ini pembedahan dengan menggunakan teropong tidak terjadi. Tuhan yang mengoperasi. Aku mohon jika Bapak berkenan, aku mohon dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan ibu itu. Sembuhkan ibu ini dalam nama Yesus Kristus. Kesembuhan turun atas ibu ini. Amin. Amin. Oke, teruskan Pak Edi. Seorang pria umur 22 tahun, status belum menikah, tinggal di Sumatera Utara. 22 tahun, Pak. Oh iya, terus Pak. Salam Om Eras dan tim Abam, saya ada pertanyaan. Di Alkitab seperti di 1 Tawarik pasal 20, ayat 2 ada tertulis, beratnya ternyata setalenta emas. Lalu 1 Tawarik pasal 22 ayat 14 dan 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14, yang mana memakai ukuran talenta. Ini kita akan jawab di pertanyaan yang terkait dengan doktrin dan Alkitab. Oke. Jadi siapa Henry? Nanti kita akan Henry namanya. John Henry. Umur 22 tahun. 22 pinter tahun, nih, Pak. ini pinter nih. Nanti kita akan tak jawab kamu di menjawab Trinitas dan doktrin ya nak. Tuhan berkati. Teruskan. Seorang pria umur 42 tahun, status menikah, memiliki 2 anak, tinggal di Surabaya Barat, Probolinggo, Jawa Timur. Jemaat GMS deh. Jemaat GMS Surabaya Di Jemaat Saron maksudnya. Iya, Mawar Saron, Pak. Terus. Salam Bapak Erastus, Bapak Rohaniku. Saya sudah 3 kali berkirim pesan di Abam, saya pecinta Abam, truth.id, dan khotbah-khotbah pengajaran Bapak Erastus. Pengajaran Bapak Erastus yang benar-benar mengubah cara berpikir saya dan berimplikasi untuk berjuang sempurna seperti Bapak dan serupa dengan Tuhan Yesus. Luar biasa. Saya tidak ada pertanyaan, Pak. Mohon maaf, hanya memberi saran. Mungkin bisa dibuatkan rekening untuk komunitas Abam, Pak. Karena saya dengar ada gerakan 1 juta. 1 juta dan gerakan 1.000 rupiah. Maafkan saya, Pak, kalau saya lancang. Oke, teruskan. Saya yakin pecinta Abam yang diberkati secara materi oleh Tuhan juga banyak. Dan mungkin banyak yang punya kerinduan untuk memberi. Karena mungkin yang berkekurangan juga banyak dan teman-teman di Abam juga banyak yang meminta buku. Mungkin dananya bisa diambil dari rekening Abam, Pak. Saya tidak ada maksud apapun ya, Pak. Saya hanya rindu untuk membantu dan mengurangi beban Pak Eras dan teman-teman di Abam. Semoga Bapak dan tim Abam bisa mempertimbangkan saran ini. Oh ya, Pak, sudah beberapa bulan ini saya juga memberi di GSKI Rehoboth Mall Arta Gading. Dan saya juga tetap memberi di gereja lokal saya, tanpa mengurangi pemberian yang sudah ada. Jadi mohon maaf, Pak, bukan saya sombong. Buat saya pribadi bisa membuat saya lebih sungguh-sungguh lagi untuk memberi lebih banyak lagi. Yang kesemuanya itu hanya untuk kemuliaan Bapa Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus. Tanpa mengurangi yang sebelum-sebelumnya yang sudah saya beri. Ya, ini orang ini tulus. Orang ini tulus. Dia ngomong ini bukan karena mau sombong. Ya, kayak tulus. Terus. Ampuni saya kalau saya lancang, Pak Eras. Nggak lancang. Terus. Semoga Allah Bapa Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus senantiasa melindungi Pak Eras beserta keluarga dan tim. Salam langit baru, bumi baru. Dia mengutip tadi, kita kasih buku gratis itu juga biaya, iya. Ya. Sebenarnya biaya yang kita keluarkan bukan hanya itu. Abam ini menyita perhatian, pikiran, uang. Ya. Karena kita kan ada pengacara. Nanti kadang-kadang ya ada saja yang dana harus dikeluarkan. Sebenarnya lumayan banyak. Tetapi kami percaya kalau ini pekerjaan Tuhan, Tuhan yang memberi, yang mencukupi, mensponsori. Namun jika ada yang tergerak ya puji Tuhan, mungkin dipertimbangkan nomor rekening untuk Abam. Ya, terima kasih untuk yang menyampaikan ini. Benar-benar kami berapresiasi ya untuk ini pertanyaan ini, masukan ini. Terima kasih, Bro. Tuhan berkati. Terus seorang pria umur 57 tahun, status menikah, memiliki 3 anak. Ini soal doktrin nih. Doktrin. Pak Ting Eko Prastio. Pak Ting ya, kita nanti pindahkan ini di menjawab Trinitas dan doktrin, gitu ya. Ya, Pak. Pak Ting, terima kasih. Teruskan. Seorang wanita umur 32 tahun, status menikah, berada di Kalimantan Tengah. Oke, Mene Pundu, Kalimantan Tengah. Oke, teruskan. Salam, Pak, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya sebelumnya, Pak Pendeta Erastus di Abam episode 974. Suami saya punya kelainan penyuka sesama jenis. Suami saya bilang kalau melihat atau mendekati saya, dia ketakutan sampai tremor, gemetaran,
dan keringat dingin karena kami sering ribut, Pak. Saya pernah menyuruh dia agar dia berobat aja ke psikiater. Dia bilang dia mau tapi tidak pernah jadi-jadi dan seperti tidak ada niat. Ributnya kami adu mulut dengan nada tinggi, saling berargumen, dan dia juga sudah menghina dengan membawa-bawa aib orang tua saya. Saya tidak terima, Pak. Orang tua saya dihina. Ke orang-orang dia bilang udah nggak mau dan nggak nyaman dengan saya. Anda usia 32 tahun, ini tidak jelas punya anak atau belum. Anda sendiri tidak jadi contoh. Mestinya kamu jangan ribut. Kamu tidak akan bisa menyelamatkan suamimu, apalagi suamimu itu penyuka sama jenis. Ya. Mungkin bukan gay, mungkin juga bisex. Kamu kalau sayang dirimu sendiri, paling tidak nih, kamu tidak usah ribut, kamu diam. Dan kalau kamu menghormati, mengasihi Tuhan, kamu lebih diam. Kalau kamu mengasihi suamimu, supaya dia selamat, kamu diam. Kamu sendiri juga tidak mengendalikan diri, dan itu merusak hidupmu dan merusak orang sekitarmu. Ikuti nasihat saya, 3D, diam, diam, diam. Terus, keinginan agar kami berjauhan karena beda dapur, Pak. Ini kan sepertinya suatu penghinaan bagi saya, Pak. Seolah-olah dia mengusir saya secara halus dan memulangkan saya ke keluarga saya. Tapi dia pengecut, Pak, dan tidak gentleman dengan bertindak tegas. Iya, karena dia juga suka sama jenis. Mungkin ada unsur kewanita-wanitaannya, tidak tegas. Tapi orang seperti ini kalau ngomong nyakitin loh. Ya, Pak, ya. Bisa tajam ini. Dan juga bisa nekat. Kamu sekarang diam saja, ya. Kamu sendiri juga belum matang, belum dewasa. Oke, teruskan. Seolah-olah supaya saya yang duluan meminta cerai. Jadi dia mengamankan nama baiknya saja. Ke orang-orang bilangnya saya yang tidak mau berhubungan. Padahal dia yang seperti ada kelainan, Pak. Tidak normal. Saya minta saja saya dipulangkan secara baik-baik dengan keluarga saya. Tapi dia dan mertua tidak mau, Pak. Dia dan mertua hanya melakukan pembiaran. Sekarang kamu doa saja, ikut saya. Doa pagi, nanti Tuhan akan beri petunjuk apa yang harus kamu lakukan. Atau Tuhan bertindak untuk kamu. Tapi kamunya mesti bertobat atau berubah. Kamu juga belum dewasa. Ikuti apa yang saya nasihatkan, doa bersama, nanti kamu akan bertumbuh dewasa. Saya benar-benar tidak kuat dan tidak sanggup, Pak. Saya bertahan selama 4 tahun dengan tidak ada kejelasan. Saya memutuskan ingin cerai, Pak, dan mau balik ke Jakarta saja. Daripada saya bertahan dalam kondisi rumah tangga yang selalu ribut. Justru berdosa kan, Pak, tidak ada rukun dan jadi jauh dari berkat. Iya. Jadi untuk apa dilanjutkan ya, Pak? Iya, kalau ribut untuk apa? Tapi kalau kamu cerai lebih ribut, lebih salah lagi. Atau bisa lebih salah lagi. Coba sekarang tenang dulu, kamu berubah dulu. Lihat keadaan. Kalau kamu berubah, keadaan bisa berubah. Kalau keadaan belum berubah, kamu yang harus berubah dulu. Terus, benarkah? Benarkah keputusan saya ini, Pak, untuk meninggalkan dia? Karena keluarga saya minta saya pulang saja ke Jakarta. Minta arahannya, Pak, dari Pak Erastus agar saya tidak salah dalam membuat keputusan dan melangkah, Pak. Coba kamu diem dulu. Coba kamu diem dulu. Kamu berubah dulu. Lalu bagaimana perubahan ke depan? Kita lihat. Sekarang saya tidak bisa bicara apa-apa. Kamu yang berubah dulu. Kalau saya balik ke Jakarta, saya mau buat keputusan. Ingin terlibat dalam pelayanan di tempat Pak Eras. Karena kurang lebih 5 bulan di sini saya ikut belajar pedalaman Alkitab yang dilayani oleh hamba Tuhan GSKI dan saya mulai mengikut serta mendengar khotbah. Dan pendeta salah satu GSKI, oke. Saya juga mempelajari lagu-lagu Pak Eras dan Bu Stefani. Saya benar-benar rindu melayani, Pak. Semenjak saya meninggalkan pelayanan saya di gereja tempat saya berdomisili sekarang. Karena lingkungannya tidak baik dan tidak membangun, Pak. Saya memutuskan vakum pelayanan kurang lebih hampir 2 tahun. Sehingga saya merasa hampa karena seperti ada kekosongan dalam diri saya. Karena saya terbiasa melayani atau pelayanan di gereja. Saya tidak mau meninggalkan materi pelajaran Alkitab. Saya mau melanjutkannya. Jadi ketika saya di Jakarta, saya ada kegiatan. Saya mau ambil bagian melayani di GSKI tempat Pak Eras. Bolehkah, Pak? Ya. Ini masalahnya bukan soal harus lari ke Jakarta. Tolong dilayani oleh Ibu S saja. Ya, diarahkan dulu. Ya, ini juga dia pendidikannya apa kita nggak tahu ya. Iya. Dia juga 32 tahun. Iya, mungkin dia Wanita. Guru matematik ya apa kayak yang bisa nanti diarahkan. Dihubungi, kasihan. Aduh, capek makanya. Kalau kita menjawab Abam itu capek. Kita dua sesi udah.
mumet. Ini, iya mumet. Iya. Seperti begini kan kita nggak bisa diem. Kita punya pikiran jadi ke arah itu gitu. Ya teruskan ya Pak Edi. Ada kira-kira lowongan pekerjaan di tempat Pak Eras? Oke, nanti itu dipikirkan. Ya, nanti. Oke, teruskan sekarang. Oke, lanjut Pak. Oke, wanita usia. Seorang wanita umur 62 tahun. Status menikah, memiliki 4 anak, 5 cucu. 5 cucu. GSKI Jemaat GSKI Kebun Jeruk, Pamulang. Iya. Terima kasih Bapak rohaniku, Pastor Erastus yang terkasih. Terima kasih Bapak telah banyak mengubah karakter saya. Saya sangat merindukan perjumpaan dengan Tuhan Yesus di langit baru, bumi baru. Amin. Saya yang lemah tubuh dan banyak kekurangan dalam kesehatan saya, yang tadinya saya takut meninggal dunia karena mendengar khotbah Bapak rohaniku setiap hari dan tiada hari tanpa truth.id. Saya tidak minta kesembuhan, namun minta kekuatan dari Tuhan untuk hidup suci dan berkenan pada Tuhan di sisa hidup saya ini. Justru kamu tidak akan meninggal dalam waktu singkat. Tuhan bisa memulihkan. Ketika tubuhmu menjadi bait Roh Kudus, ada ruang masuci di hatimu, Tuhan bisa memberikan organ baru di tubuhmu. Justru kamu akan meninggal muda. Kamu bisa lebih panjang umur. Teruskan. Renungan pagi hari ini 4 April sangat menguatkan saya. Tuhan dapat mengganti organ tubuh yang Saya lemah. belum baca ini. Iya Pak. Ini waktu Pak Edi baca, saya belum baca di belakangnya. Terus organ tubuh. Bahkan Tuhan dapat memberi kita umur panjang. Amin. Bapak rohaniku, tolong doakan saya agar Tuhan memberi hormon karsinogen dan tiroid pada saya, karena gula darah dan hipertensi saya tidak normal. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Hidup suci, jadikan tubuh bait Roh Kudus. Terus? Ampun Tuhan, semua ini kesalahan pola hidup saya sejak muda yang suka kuliner. Terima kasih Bapak atas doa dan perhatian, serta semangat dalam mengubah karakter jemaat seperti Kristus. Wow. Kiranya Bapak diberi kesehatan dan umur panjang sampai 100 tahun. Amin. Karena kami sangat membutuhkan wakil Tuhan Yesus di dunia ini yang perlu kami teladani. Emang itu doa saya sih. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan berkati. Ingat ya, tubuh kita kalau jadi bait Roh Kudus, ada ruang masuci di sini. Tuhan pasti memberi kita kesehatan umur panjang. Oke. Seorang pria umur 38 tahun, single. Salam Pak Eras. Terima kasih Bapak rohaniku. Terima kasih melalui truth.id saya semakin diubah untuk bertarung melawan keinginan daging dan terus mau belajar hidup suci dan kudus melalui kebenaran firman yang Bapak sampaikan. Ya, dari tadi kita membaca orang yang diubah lewat truth.id. Diberkati, sangat diberkati. Iya, diubah hidupnya. Terus? Pak, mohon dukungan doa atas saya, karena akhir-akhir ini auranya dalam saya bekerja tidak bagus dan tanaman banyak yang rusak. Mungkin karena cuaca atau kuasa gelap, saya tidak tahu. Semoga Pak Eras sehat selalu untuk terus memberitakan Injil kebenaran dan merubah banyak orang. Saya rindu ingin berjumpa dengan Pak Eras, tapi terkendala jarak dan biayanya. Bapak adalah Bapak rohani saya yang banyak mengajarkan kebenaran. Oke. You hidup suci, you lawan keadaan sulit dengan kesucian. Dengan hidup suci, seseorang menjadi kekasih Tuhan. Menjadi sahabat Tuhan. Dengan menjadi sahabat Tuhan, seseorang pasti dilindungi secara khusus. Iya. Oke, Tuhan berkati. Seorang wanita umur 39 tahun, status menikah, memiliki 2 orang anak. Jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan di Kota Malang. Salam Bapak rohaniku yang terkasih. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas buku-buku yang sudah Bapak kirimkan. Staf Bapak Bu Doli dan Bu Rina Truth Literatur melayani saya dengan baik. Bahkan saya juga dimasukkan grup Tuhan dan Kerajaannya oleh Bu Doli, di mana setiap hari saya mendapat makanan rohani yang baru, dan itu semakin mencerdaskan pikiran saya serta banyak mengubah pola pikir saya. Oh iya Pak, saya mau cerita sedikit. Gereja saya ini mengadakan bazar setiap minggu. Jadi bergiliran dalam 1 bulannya. Minggu pertama dari komisi anak dan remaja, minggu kedua dan 3 dari komisi wanita, minggu keempat dari komisi pemuda. Bazar ini dilakukan tanpa henti dengan alasan menambah persembahan. Mungkin maksudnya ini loh, apa? Mungkin untuk dana. Cari dana Pak ya. Kalau pemuda nanti jualan apa, kalau ibu-ibu jualan mie atau gado-gado gitu mungkin. Oke, terus. Kebetulan karena saya berada di bawah komisi wanita, lama-lama saya kok merasa tidak damai sejahtera ya Pak. Karena di kita persembahan yang diomongin. Tidak damai sejahtera Pak, karena di kita persembahan yang diomongin. Persembahan yang terus. Beberapa hari yang lalu saya menyampaikan saran kepada ketua komisi itu ini. Apakah tidak ada evaluasi terkait bazar ini? Saya kurang setuju kalau bazar dilakukan setiap minggu karena banyak pertimbangan.
Yang pertama, kita kesulitan mencari orang yang mau jaga bazar karena memang yang bertugas jaga bazar ini tidak bisa ikut ibadah karena harus menunggu barang dagangan dan juga packing bagi yang sudah pesan sebelumnya. Sehingga itu mengganggu waktu ibadah secara pribadi. Lagi pula, bazar ini tujuannya hanya untuk menambah kas komisi, tapi tidak digunakan secara maksimal untuk kesejahteraan jemaat, hanya untuk kegiatan-kegiatan yang tidak penting dan tidak membangun iman. Saya mengatakan bahwa Tuhan Yesus saja menjungkir balikkan orang-orang yang berjualan di bait Allah. Karena memang gereja adalah tempat untuk ibadah, bukan untuk jual beli. Ketika saya mengatakan itu, ketua dari komisi ini marah dan langsung bercerita kepada majelis, serta pengurus yang lain bahwa saya ini yang notabene-nya masih muda, kok berani menceramai ketua yang sekaligus majelis. Padahal tujuan saya tidak seperti itu, Pak. Lagi pula, saya juga menyampaikan baik-baik lewat WhatsApp. Dan akhirnya sampai sekarang, ketua komisi itu masih marah. Bahkan pasca kemarin, meski lewat dekat saya, beliau diam saja dan pura-pura tidak melihat. Akhirnya saya memberanikan diri untuk menyapa duluan dengan mengucapkan selamat pasca. Tapi saat ini saya benar-benar tidak merasa damai sejahtera dengan kegiatan bazar ini. Saya berniat mau mengundurkan diri saja dari kepengurusan itu agar tidak terlibat dengan urusan bazar yang dianggap ibadah. Bagaimana menurut Bapak terkait kegiatan bazar yang dilakukan di gereja ya Pak? Apakah itu layak dilakukan atau tidak? Lalu apakah rencananya saya keluar dari kepengurusan ini salah satu salah atau benar ya Pak? Ya, Tuhan nggak pernah mengajarkan kita untuk menambah uang komisi atau kolektor dengan bazar, nggak ada. Sekali-kali boleh. Ya, apalagi untuk pembangunan gereja. Kadang-kadang bihun 1 truk juga belum tentu bisa bisa membangun gereja. Ini bisa menguras pikiran tenaga yang akhirnya orang tidak fokus kepada firman. Mestinya bazar tiap minggu kalau menurut saya tidak tepat. Kalau kamu mundur, kamu tanya Roh Kudus dulu ya. Tapi kamu kalau sudah mendengar suara kebenaran lalu kamu di gereja ini, rasanya kamu tidak akan betah lama. Ya. Kamu punya pola pemikiran sudah beda. Ya kan? Terus kan? Oke. Seorang wanita umur 28 tahun tinggal di Jakarta. Sekali lagi yang tanya ini tadi, tak berdoa dulu ya sebelum meninggalkan gereja itu. Tapi belum tentu Tuhan izinkan, tapi juga bisa saja Tuhan izinkan. Pasti di gereja suku seperti ini, kamu yang sudah sering mendengar khotbah saya, kamu akan merasa kurang enjoy lah gitu ya. Oke, terus wanita usia 28 tahun. Wanita usia 28 tahun tinggal di Jakarta. Salam Omeras yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan. Apakah boleh merequest di 2 malam dan 2 pagi membawa lagu Kau Bawa Aku di Jalan Salibmu? Yang refnya, aku mau ikut Yesus Tuhan dan Rajaku. Walau sukar dan berat jalan salibmu, boleh. Di sisimu nanti, Tuhan dalam penderitaan. Nanti kalau Tuhan gerakkan, saya sudah ketemu lagu ini berapa kali kok saya nggak pengen nyanyiin. Nanti kalau Tuhan izinkan ya. Banyak lagu lama Om Eras yang sangat bagus dan rindu sekali saya menyanyikannya bersama dengan Om Eras. Ditambah lagi dengan kebenaran yang sudah semakin sempurna. Pasti lagu-lagu tersebut semakin terasa di hati dan kehidupan kami para jemaat. Terima kasih Om Eras. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati. 28 tahun wanita ya di Jakarta ini ya. Ku mau ikut Yesus, Tuhan dan Rajaku itu ya. Walau sukar dan berat jalan salibmu. Oke. Nanti kita akan pikirkan lagu ini dinyanyikan ya. Oke, teruskan. Seorang wanita umur 62 tahun, status cerai mati. Ya. Memiliki 3 anak, jemaat GSKI, tinggal di Jakarta. Ya. Salam Bapak Erastus dan tim Abam yang luar biasa. Sudah dipakai Bapak untuk meluruskan cara berpikir dan cara hidup yang benar dan berkenan di hati Bapak. Saya wanita usia 62 tahun dan suami saya sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Saya bekerja dalam bidang pendidikan non-formal sekolah kecil yang sebagian besar siswa-siswanya anak-anak spesial berkebutuhan khusus dengan bermacam-macam kasusnya. Bukan hanya autism tapi juga ada ABK, yang global delay, Down syndrome, tunagrahita, gangguan emosi dan juga perilaku. Ini anak-anak yang berkebutuhan ABK, khusus. Ya, Pak. Anak berkebutuhan khusus. Ini berat loh pelayanan untuk anak-anak ini berat sebenarnya. Terus
Sehubungan penanganan, selain terapi dan pelatihan, kami juga membawa anak-anak tersebut worship supaya mengenal dan terjamah dengan kehadiran Tuhan. Dan sesungguhnya itulah yang membuat mereka kenyang dan bersuka cita sepanjang hari. Bahkan begitu banyak pertolongan tangannya yang tidak kelihatan terjadi dalam kelemahan anak-anak tersebut, sehingga mengalami kemajuan-kemajuan. Ini menjadi beban kita ya. Beban untuk menolong anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Saya punya beban ini. Semua peserta doa pagi saya harapkan jika ada anak cucu yang mengalami keadaan anak berkebutuhan khusus disembuhkan Tuhan. Ini menjadi doa saya. Ya, terus Masalah kami, Pak, tidak mudah menemukan guru atau asisten yang kami perlukan. Saat ini kami memerlukan asisten yang punya beban untuk melayani anak-anak di atas, Pak. Apakah dari STT Ekumene ada yang bersedia magang atau bekerja bersama dengan kami, Pak? Ini langsung akan dihubungi nih oleh Pak Agustinus Sugeng. Langsung dihubungi. Terus, apakah Pak Eras berkenan atau mengizinkan mereka melayani sekolah ini bersama kami? oh iya, kami pasti bersedia. Ada 8 anak STTE yang setiap minggu memang mengajar sekolah minggu untuk anak berkebutuhan khusus dan di. Oh ya, ini perlu diketahui bahwa ada 8 anak STTE Ekumene yang setiap minggu memang mengajar sekolah minggu untuk anak berkebutuhan khusus. Dan di training secara khusus mereka. Ya. Iya, Pak. Jadi ini juga bisa menjadi tenaga-tenaga yang bagus ya untuk tempat ibu ini, Ibu Ratna ya. Ibu Ratna di mana? Jakarta. Jakarta, Jemaat GSK, Pak. Iya, ini anak-anak kita bisa itu pengabdian masyarakat apa? Bisa PPL, PPL, PKM. Pengabdian PKM bisa, masyarakat. tapi PPL juga ada. PPL juga bisa. Bisa PPL. Wah, luar biasa Bu Ratna. Ibu Ratna kan kami hubungi segera. Ya, terima kasih saudara-saudara. Kita sudah akhiri episode 982. Sampai bertemu di episode 983 nanti. Sampai jumpa, Tuhan berkati.